warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarawati dari Prodi Manajemen akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang manajemen perusahaan, mata kuliah manajemen, dosen pembimbing Ibu Niken Widyastuti. Apa itu manajemen? Manajemen adalah metode, teknik, atau proses untuk mencapai tujuan tertentu dengan secara sistematik dan efektif melalui tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dengan menggunakan sumber daya alam yang sudah ada secara efisien. Fungsi-fungsi manajemen ada 4. Yang pertama, perencanaan atau planning. Proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai rencana aktivitas kerja organisasi. Kegiatan dalam fungsi perencanaan antara lain menetapkan tujuan dan target bisnis, merumuskan strategis untuk mencapai tujuan dan target bisnis tersebut, menentukan sumber-sumber daya yang diperlukan, dan menetapkan standar indikator keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target bisnis. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing adalah proses untuk menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan didesain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh, dan dapat memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi dapat bekerja secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan. Kegiatan dalam fungsi pengorganisasian adalah mengalokasikan sumber daya, merumuskan dan menetapkan tugas, dan menetapkan prosedur yang diterapkan, menetapkan struktur organisasi yang menunjukkan adanya garis kewenangan dan tanggung jawab, kegiatan perekrutan, penyeleksian, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia atau tenaga kerja, dan terakhir, kegiatan penempatan sumber daya manusia pada posisi yang paling tepat. Yang ketiga, pengarahan atau accounting adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usahanya. Kegiatan fungsi pengarahan antara lain mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan, dan pemberian motivasi kepada tenaga kerja agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan, memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan, terakhir menjelaskan kebijakan yang ditetapkan. Yang keempat, pengendalian atau controlling adalah proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan dapat berjalan sesuai target yang diharapkan sekalipun berbagai perubahan terjadi dalam lingkungan dunia bisnis yang dihadapi. Kegiatan dalam fungsi pengawasan atau pengendalian adalah mengevaluasi keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target bisnis sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan, mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang mungkin ditentukan, dan melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan dan target bisnis. Kegiatan-kegiatan dalam fungsi manajemen. Pertama, planning, menentukan tujuan dan bagaimana cara pencapaian yang terbaik. Kedua, organizing, penentuan bagaimana penyusunan organisasi dan aktivitas dapat dilakukan. Ketiga, leading, proses memotivasi anggota organisasi agar planning dapat dijalankan. Dan terakhir, controlling, memonitoring dan perbaikan aktivitas yang sedang berjalan agar tujuan dapat tercapai. Keahlian manajer terbagi menjadi 3, yaitu top manager, middle manager, dan first line manager. Top manager atau manajer puncak dikenal pula dengan istilah executive office, bertugas merencanakan kegiatan dan strategi perusahaan secara umum dan mengarahkan jalannya perusahaan. Yang kedua, middle management atau manajemen tingkat menengah, mencakup semua manajemen yang berada di antara manajemen linia pertama dan manajemen puncak,
dan bertugas sebagai penghubung antara keduanya. Jabatan yang termasuk manajer menengah diantaranya kepala bagian, pemimpin proyek, manajer pabrik atau manajer divisi. Yang terakhir first line manager. Dikenal pula dengan istilah manajer operasional, merupakan manajer tingkatan paling rendah yang bertugas memimpin dan mengawasi karyawan non-manajerial yang terlibat dalam proses produksi. Mereka sering disebut sebagai penyelia, supervisor, manajer area, manajer kantor, manajer departemen, atau mandor foreman. Teori manajemen, teori yang menjelaskan mengapa suatu praktek tertentu adalah efektif atau tidak efektif. Pertama, manajemen ilmiah. Menurut Taylor dalam buku Principle of Science Management adalah penggunaan metode ilmiah untuk menentukan cara terbaik dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Yang kedua, pendekatan kuantitatif adalah penggunaan sejumlah teknik kuantitatif seperti statistik, model optimasi, model informasi, atau simulasi komputer untuk membantu manajemen mengambil keputusan. Unsur-unsur manajemen terhadap pertama, manusia atau human, uang money, bahan material, mesin metode pasar atau market. Kesimpulan, manajemen sangat dibutuhkan oleh organisasi perusahaan. Manajemen dapat dilakukan dengan tindakan-tindakan perencanaan planning, pengorganisasian organizing, pelaksanaan accounting, dan pengawasan controlling dengan sumber daya alam yang ada secara efisien. Pada organisasi, struktur manajemen sering dikelompokkan menjadi manajer puncak, tingkat menengah, dan garis pertama. Teori manajemen dibutuhkan untuk memprediksi dan mengontrol perilaku manusia dalam lingkungan kerja, serta unsur-unsur manajemen diantaranya manusia, material, mesin, metode, uang, dan pasar. Sekian presentasi dari saya, penjelasan tentang manajemen perusahaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.